الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الجاهلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man
Allahumma aftah lana qulubana walhimna rushdana wahdina ila siratal mustaqim. Fadilatul mukarramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Tahir yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat bersama-sama bermuajahat di dalam sebuah majelis yang insyaallah Allah hadirkan keberkahan dan kebaikan bagi kita yang berada di dalam. Amin Allahumma amin. Sungguh menjadi sebuah kegembiraan dari sekian perjalanan kita selama Ramadan. Sepertinya ini adalah jamaah subuh terbanyak ya, di At-Tahir. Dan insya Allah mudah-mudahan bukan hanya terjadi pada hari ini, tapi kita merindukan kalau setiap hari bisa seperti ini. Kalau setiap hari seperti ini, insya Allah renovasi itu hanya tinggal bilangan hari. Kalau kemarin masih jumlahnya Ustaz Said, kemudian penghuni-penghuni tetap di sini saja, rasanya agak berat. Tapi insya Allah ini adalah salah satu harapan kita, asa kita yang tidak pernah berhenti untuk kita rajut, yang tidak pernah berhenti untuk kita terus pompa semangatnya agar insya Allah masjid yang sudah kita miliki ini bisa menjadi masjid yang penuh dengan keberkahan dan salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik kedua Nabi kita Muhammad SAW beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita awali daripada kajian pada subuh pada Ahad pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Baik, ini doa yang diajarkan Nabi kepada setiap umatnya di waktu pagi hari. Karena Nabi mendoakan keberkahan, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari ini. Dan Nabi mencontohkan di antara begitu banyak doa-doa dan zikir pagi hari, ada doa yang insya Allah tidak beliau tinggalkan, yaitu doa yang tadi kita sama baca. Yaitu apa? Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu ada yang manfaat dan ada yang tidak manfaat. Dan insya Allah ketika kita hadir di majelis yang seperti ini, mudah-mudahan ini adalah ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik. Karena rezeki yang baik ketika kita dapatkan dari pagi hari sampai dengan sore hari, baik dalam proses mencarinya, baik dalam menghabiskannya, insya Allah itu akan menghadirkan kebaikan kelak di sisi Allah. Dan yang ketiga adalah wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau kita sudah beramal tapi amalnya tertolak. Dan apa syarat daripada seorang amal itu kemudian bisa diterima oleh Allah? Para ulama menyebutkan dua hal, ikhlasun niyah wa ittiba'us sunnah. Yaitu niatnya ikhlas semata karena Allah, dan yang kedua adalah mengikuti dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kemarin di pagi hari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wal yu'azzim ahadukumur raghbah fa innallaha la yata'azamu syai'un a'ta. Hendaklah al yu'azzim, tinggikan daripada ar-raghbah, daripada passion, hasrat yang kita miliki. Karena apa? Fa innallaha la yata'azamu syai'un a'ta. Maka sesungguhnya Allah tidak memandang tinggi apa yang diberikan kepada hambanya. Artinya setiap kita sudah diberikan modal yang tidak jauh berbeda oleh Allah SWT. Setiap kita, baik seorang atasan, bawahan, yang sudah lanjut usianya ataupun yang masih muda usianya, kira-kira kita punya waktu sehari semalam berapa jam Bapak Ibu? Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Tidak ada yang membedakan seorang yang kemudian memiliki waktu lebih lama atau lebih pendek daripada 24 jam. Maka ini adalah satu anugerah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Diberikan juga nikmat dapat bernafas. Tidak melihat apakah dia seorang yang menyembah Allah atau yang mendustakan Allah. Maka nikmat-nikmat ini sebetulnya adalah Allah berikan kepada segenap makhluknya yang ada di atas muka bumi ini.
Dan inilah yang disebut sebagai Ar-Rahman, yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan dari apa yang sudah diberikan kepada makhluknya di atas muka bumi ini, berupa tempat kembali yang jauh lebih baik tatkala berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dengan Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Karena ketika Allah menyayangi hamba-hambanya yang beriman, maka mereka mendapatkan keberuntungan jauh lebih banyak dibandingkan dari apa yang mereka dapatkan di dalam kehidupan di atas dunia. Maka oleh karena itu ada 3 ar-raghbah ataupun 3 raghbah yang harusnya dimiliki oleh setiap kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki nilai dan kualitas terbaik di sisi Allah. Yang pertama kemarin sudah kita singgung, ar-raghbah fil hayat, yaitu punya semangat, passion, hasrat, hope terhadap kehidupan kita. Bahwa kita hidup ini bukan cuma sekedar menghabiskan waktu. Hidup ini bukan cuma sekedar ada di atas muka bumi. Hidup ini bukan cuma sekedar eksis dari media sosial. Tapi hidup ini adalah tentang apa yang akan kita bawa di hadapan Allah, apa yang kita tinggalkan sebagai legacy kita di dalam kehidupan dunia ini. Dan hidup ini adalah tentang sarana untuk mencapai kemuliaan terbaik di sisi Allah. Yang kedua adalah ar-raghbah fil haq. Apa yang kedua? Ar-raghbah fil haq, yaitu punya semangat, hasrat, passion di dalam rangka menegakkan kebenaran. Karena kalau bicara tentang menegakkan kebenaran, maka Nabi SAW adalah contoh yang paling luar biasa di dalam rangka menegakkan kebenaran. Beliau tidak mudah goyah dengan apa yang menjadi ujian yang ada di depannya. Hatta ketika para kaum kafir Quraisy, pejabat-pejabat mereka melobi paman beliau yang mulia Abu Thalib. Namun ketika itu Abu Thalib mengatakan, saya tidak bisa menghalangi dakwah yang dilakukan oleh keponakanku itu. Maka kemudian dengan berat hati, karena namanya menghormati sesama orang-orang Quraisy, maka saat itu disampaikan, ya Muhammad, bagaimanakah menurutmu? Maka saat itu apa jawaban Nabi SAW? Andaikan matahari Allah letakkan di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, agar aku menghentikan dari apa yang sudah aku sampaikan atas izin Allah ini, maka sekali-kali tidak akan aku lakukan sampai aku syahid di dalam memperjuangkannya atau aku menang atas izin Allah SWT. Ini yang disebut dengan semangat tidak pernah mundur, semangat pantang mundur di dalam berdakwah. Karena Nabi SAW bukan hanya saja tawaran-tawaran yang datang kepada beliau. Ketika tawaran-tawaran tadi, bagaimana para pemuka Quraisy itu menawarkan, kalau keponakanmu menginginkan jabatan, kita akan kasih jabatan dia sebagai yang paling tinggi di antara kita. Kalau dia pengen wanita, kita rendeng itu semua wanita di Mekah, tinggal pilih yang dia mau yang mana aja. Dan kalau dia pengen harta, maka kita akan kumpulkan harta-harta kita, seberapa yang ia inginkan kita akan berikan. Dan ini ternyata tidak membuat goyah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi hari ini mohon maaf, kadang-kadang ada mereka yang berjuang menegakkan kebenaran, bisa jadi ketika dia mampu bertahan menghadapi kesusahan, tapi sulit untuk menghadapi kemudahan. Dan ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bukan hanya saja termasuk orang-orang yang siap menegakkan kebenaran di dalam keadaan susah, tapi juga di dalam keadaan mudah. Hari ini insya Allah kita lihat ada saudara-saudara kita di New Zealand yang tatkala mereka berada dalam kedamaian, tiba-tiba ada orang-orang yang memiliki pandangan berbeda dan kemudian menghabisi nyawa dari saudara-saudara muslim kita. Namun alhamdulillah kita bukanlah muslim sumbu pendek. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah bukan teroris. Islam bukanlah sebuah gerakan radikal. Islam bukanlah sebuah paham yang ekstrim. Akan tetapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Maka disinilah pentingnya para juru dakwah untuk menyampaikan Islam ini sesuai medannya. Karena jangan sampai kemudian kita menyampaikan yang justru menjadi sebuah fitnah bagi Islam itu sendiri. Dan Nabi SAW pun pernah menghadapi kondisi yang amat sangat sulit. Apa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah ke kota Taif. Bagaimana beliau begitu menyampaikan dakwah, bukan hanya saja dihina, bukan hanya saja dicemooh, tapi Nabi SAW dilempar batu oleh para penduduk Taif saat itu. Dan ketika Rasulullah terluka saat beliau menyender di Masjid Quba, ya, ada di dalam
catatan sejarah, kalau kita sampai ke daerah Taif saat kita perjalanan umroh ataupun haji, mampirlah ke daerah Taif, maka kita akan mendapati monumen Masjid Qu'. Jadi Qu' itu adalah sikut. Jadi setelah Rasulullah bersender, setelah diberikan anggur oleh Adas, ya, maka bersebelahan dengan itu Rasulullah sedang menyender karena beliau mengalami luka. Maka datanglah malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga Taif. Dan mereka menanyakan, ya Rasulullah, apa perlu bukit Taif ini ditimpakan kepada mereka? Maka saat itu amblas ya sebagian daripada sikut Rasulullah saat mendapati kedatangan para malaikat tersebut. Dan ini Masya Allah, kalau kita hari ini menghadapi kesusahan, ada backing yang kuat kayak begitu, ini Anda telah dihinakan atau dipersekusi atau Anda diintimidasi. Kira-kira gimana urusannya? Kita selesaiin apa kita habisin? Maka bukan tidak mungkin, tipikal kita nggak akan mikir lagi. Tapi bagi Nabi SAW mengatakan jangan, karena kalau engkau lakukan itu, siapa di antara generasi mereka kelak yang akan menerima dakwahku di masa yang akan datang? Dan Nabi SAW kaumnya melakukan hal yang tidak baik kepada beliau, maka beliau mengangkat tangannya, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Maafkanlah ya Allah kaumku karena mereka enggak tahu. Maka jangan sampai hari ini kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sibuk mempersepsikan sebuah keadaan yang sesungguhnya itu satu bagian. Ibarat kita hari ini berbicara kebenaran itu seperti, mohon maaf, analoginya ada 4 orang buta yang tidak melihat, kemudian mereka disuruh untuk mendeskripsikan gajah. Namun satu orang yang memegang belalai mengatakan, wah gajah ini kayak model belalai begini. Yang satu lagi memegang kaki, maka dia bilang kaki gajah ini begini. Yang lainnya memegang badannya, wah gajah itu besar. Tapi ada yang dia memegang ekornya, dan ekor gajah itu kira-kira besar, panjang atau sebaliknya. Ya sudahlah pendek, kecil. Maka dipersepsikan, oh gajah ini seperti itu. Dan padahal kalau itu dikompil, maka jadilah persepsi yang utuh tentang gajah. Hari ini banyak di antara kita sibuk mempersepsikan kebenaran itu sesuai dengan justifikasi atau subjektivitas kita masing-masing. Maka hari ini sudah tidak zamannya lagi untuk kemudian kita berseteru terhadap hal-hal yang bukan tidak mungkin menguras energi kita. Hari ini ada sesuatu yang lebih penting dari semua itu, yaitu bagaimana salah satunya kita memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Maka hari ini insya Allah, alhamdulillah, kalau kita lihat di grup subuhan Masjid At-Tahir itu dinamis sekali, ya. Begitu dinamisnya sampai kemudian yang lain jadi spektator aja, ya. Yang hanya melihat aja, sementara ada yang aktif, dan insya Allah jamaahnya ada di sini, kan? Karena melihat ini bagian daripada dinamika berpikir, dan itu nggak jadi masalah selama kemudian tidak sampai kepada perpecahan. Yang penting tadi kita punya skala prioritas, kapan kita kemudian berdiskusi dan kapan kita harus beraksi. Jangan sampai kita sibuk berdiskusi tapi tidak menghasilkan aksi. Oleh karenanya ada 2 kaidah dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW yang mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam rangka menegakkan kebenaran. Apa hal itu yang disampaikan oleh Nabi SAW? Yaitu ketika Rasul SAW menyampaikan bagaimana ketika kita menyampaikan dakwah itu, yassiru wala tu'assiru, mudahkan dan jangan persulit. Dan ini diberikan pesan dari Rasul SAW kepada beberapa sahabat yang akan melaksanakan dakwah di daerah yang lain. Maka saat itu Rasulullah memberikan pesan, mudahkan jangan persulit. Artinya apa? Agama ini mudah, jangan kita membuat sulit, apalagi kepada orang yang belum paham. Misalkan hari ini ada seseorang yang dia mengalami sakit sehingga tidak boleh kena air. Namun ketika kemudian dia bertanya kepada seseorang yang dijadikan tempat bertanya, bagaimana saya berwudu dalam kondisi ini? Oh, tetap harus pakai air. Dan kalau hal ini terjadi, apa yang terjadi pada orang yang sakit tadi? Bukan tidak mungkin sakitnya makin parah dan berujung kepada mudarat, kematian. Maka inilah pentingnya dakwah, melihat bukan hanya dari satu sudut pandang, tapi bagaimana bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Hari ini kita memiliki banyak beragam perbedaan-perbedaan di tengah kita. Bahkan contoh sederhana terkait sholat witir saja berbeda-beda. Tapi bagi kita tidak ada masalah. Mau 2 atau 1, 3 sekaligus, 5, 7, itu Rasulullah lakukan semua.
Yang satu ditunjukkan dari hadis Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa didapati Rasulullah salat witir itu dengan melakukan dua dan pada akhirnya satu. Dan untuk salat witir ya tetap 2 dan 1. Tapi kemudian di dalam hadis Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi, maka didapati Rasulullah itu melakukan salat witir 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat dan hanya sekali salam. Walaupun Rasulullah juga membolehkan di atas 3 rakaat memiliki tasyahud setiap 2 rakaat. Tapi satu hal yang Rasulullah larang dalam rakaat witir yang 3, jangan menyamai daripada pelaksanaan sholat maghrib. Artinya ada 2 kali tasyahud. Nah, jadi bagi kita tidak perlu khawatir kalau misalkan ternyata sholat witir kita kok genap, insya Allah itu pun tidak jadi masalah. Ketika kita ingin mengganjilkan, itu pun juga menjadi lebih baik. Yang jadi masalah dan tidak lebih baik bagi yang tidak mengerjakannya. Maka oleh karena itu jangan sampai hari ini perbedaan-perbedaan yang seperti ini membuat kita menjadi rancu. Perbedaan-perbedaan seperti ini membuat kita jadi saling berbeda paham yang menyebabkan kerenggangan hubungan. Maka basyiru wala tunazziru. Maaf, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dan jangan persulit. Kalau yang ditanya misalkan tidak harus mendetail jawabannya, kita sampaikan jawaban yang cukup memang sesuai dengan pemahamannya. Karena apa? Kata Imam Syafi'i, sesuatu yang disampaikan melebihi daripada kapasitasnya 2 hal. Yang pertama mubazir, yang kedua bisa jadi fitnah. Maka oleh karena itu ilmu pun, kalau kita hari ini punya pemahaman ilmu yang luas, jangan sampai kemudian dalam satu kesempatan semuanya dikeluarkan. Karena bisa jadi ketika itu dikeluarkan tidak menjadi manfaat, tapi justru menjadi hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Maka kaidah yang pertama adalah yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Apalagi kalau misalkan ada seorang yang dia baru convert kepada Islam, maka mudahkan bagaimana, ajarkan yang pertama-tama itu pelaksanaan sholat. Ajarkan bagaimana dia sholat bisa membaca Al-Fatihah sebelum mengajarkan kepada yang lain. Karena kadang-kadang bisa jadi ketika mereka convert kemudian mendapatkan Islam itu dengan baik, mereka akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Salah satunya di tanah Amerika ini kita mengenal Malcolm X. Malcolm X ini adalah seorang tokoh Black American yang kemudian mengenal Islam. Dan ketika dia sudah mengenal Islam, dia mempelajari Quran. Namun ketika dia mendapati setelah dia terjun di tengah masyarakat dan mendapati ternyata umat Islam itu tidak sebagaimana gambaran yang ada di dalam Al-Quran, maka beliau katakan, kalau saya hari ini belajar langsung daripada orang Islam, mungkin saya nggak jadi masuk Islam. Tapi begitu dia mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, maka dia mendapatkan cahaya hidayah dan akhirnya menjadi di antara pejuang Islam. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada kata terlambat untuk kita belajar Islam. Maka hari ini jadikan masjid kita menjadi salah satu pusat pembelajaran Islam. Guru-guru kita yang kuat masalah fikihnya, kita ambil ilmunya. Guru-guru kita yang kuat dalam pemahaman dakwahnya, kita ambil daripada sharingnya. Guru-guru kita yang kuat dalam keilmuan-keilmuan agama lainnya pun juga kita bisa ambil daripada kebaikan-kebaikan yang sudah beliau pahami. Maka oleh karena itu, di dalam kaidah dakwah, sekali lagi yang pertama adalah yassiru wala tu'assiru. Mudahkan dan jangan persulit. Termasuk kalau hari ini ada kotak amal, dia lihat, kita lihat kok kayaknya nggak masuk-masukin udah berapa hari. Insya Allah kita berhusnuzon nanti malam dia akan nyiapin yang lebih gede. Kalaupun nggak ada, paling nggak besok pagi di hari terakhir Ramadan. Jadi insya Allah kita doain aja. Kita lihatin di sebelah kita kok geser mulu kotak amal ya. Tapi insya Allah kita doakan mudah-mudahan yang demikian itu Allah gerakkan hatinya. Karena sekali lagi, kalaupun kita masukkan bukan untuk orang lain, tapi untuk kita juga. Kalau masjid ini nyaman, maka kita juga yang merasakannya. Kalau kemudian bisa mendapatkan banyak manfaat, kita juga yang memperolehnya. Maka ini adalah kaidah yang pertama. Yang terakhir adalah wabasyiru wala tunaffiru. Buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari. Jadi mudahkan dengan agama ini. Wah, kasih tahu nih fadilah-fadilahnya apa, pahalanya apa. Dan alhamdulillah selama kita memulai dari tanggal 18 Mei kita tiba di At-Tahir ini sampai dengan tadi kemarin sore, kita banyak membahas daripada fadilah-fadilah, keutamaan sholat wajib, keutamaan daripada perkara yang mengiringi sholat wajib dan sholat sunnah. Kemudian juga kemarin kita sudah bahas tentang zakat.
Maka Masya Allah ketika kita tahu tentang apa yang menjadi kebaikan sebuah amal, maka mudah-mudahan kita semakin bergerak untuk melakukan amal-amal tersebut. Maka oleh karena itu termasuk hari ini, kalau kita sebutkan Ramadan, salah satu sebutannya adalah Syahrul Quran. Maka jangan sampai kita sampai akhir Ramadan ini belum khatam. Tapi kalau dari wajah-wajahnya ini sudah khatam berapa kali Bapak Ibu? 53. Alhamdulillah ibu-ibu 2. Bapak-bapak berapa kali? 53. 53. Surahnya surah ke-53 ya. Masih ada 114 kurang 53 lagi. Jadi oleh karena itu kita kebut. Kalau perlu kita kebut. Udah, masalah baju lebaran, kue lebaran kita hold dulu. Kita selesai ini sehari 2 hari ini. Yang target pribadi kita selesaiin paling telat besok sore asar. Karena nanti malam kita tarawih terakhir, puasa terakhir besok. Maka besok sore itu paling telat adalah selesai target pribadi kita. Target berjamaah nanti malam insya Allah kita selesai. Amin. Karena ada halaqah bapak-bapak di sini alhamdulillah sudah sampai juz ke-27 ya. Jadi insya Allah tinggal beberapa juz saja, nanti malam kita khatmil Quran untuk secara berjamaah. Dan insya Allah ketika kita khatmil Quran, malaikat-malaikat itu akan turun dari langit dan mengabulkan doa-doa kita. Bahkan yang insya Allah punya kelebihan rezeki, dia bawa makanan yang dia pengen dinikmati oleh para yang khatmil Quran. Yang mau bawa barbeque enggak ditolak. Yang mau bawa nasi mandi enggak ditolak. Yang mau bawa apa lagi enggak ditolak ya. Insya Allah semua dapat kebaikan daripada pelaksanaan nanti malam. Karena apa? Kalau model anak-anak kita dulu, dia khatmil Quran di TPA, di sekolah Quran, itu orang tuanya bawa nasi kuning biar dimakan bareng-bareng. Nah, jadi insya Allah bukan hanya bapak-bapak yang nanti baca Quran, dia baca Quran sama-sama, tapi juga kita ngambil keberkahan. Ngambil keberkahan dari doa khatmil Quran, hadirkan anak-anak kita, pasangan kita, bapak kita, ibu kita, suami kita, istri kita, bawa semuanya. Nanti malam insya Allah ba'da maghrib kita akan sebelum sholat isya kita akan khatmil Quran secara berjamaah ya. Nah, jadi kalau yang misalkan tadi ada kemudahan membawa sedikit, insya Allah kita doakan dan mudah-mudahan kita bisa nikmati sama-sama. Insya Allah ini adalah salah satu kegembiraan. Makanya Ramadan itu harusnya menjadi apa yang kita sebut dengan miracles of Ramadan, menjadi keajaiban daripada Ramadan, happiness of Ramadan. Jadi dengan Ramadan itu sesuatu yang membahagiakan. Jangan sampai kemudian kita menjadi miserable of Ramadan, menjadi sebuah Ramadan yang menyedihkan. Akan tetapi bagaimana Ramadan itu selalu mengharu biru di dalam pemahaman kita, di dalam kenangan kita, sehingga kita bisa melakukan yang lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin ini saja, karena saya lihat wajah-wajahnya ini dari tadi malam tidak tidur. Ini insya Allah cuma menjaga sampai menjelang syuruk, nanti pulang syuruk bisa langsung tidur. Karena apa? Mudah-mudahan kita bisa optimalisasi target-target pribadi kita ya. Jadi insya Allah yang hari ini masih ada juz 21, yang masih ada juz 18, yang masih ada juz 25, kejar sampai besok sore. Insya Allah minimal kita menutup Ramadan ini setidaknya sekali khatam. Jangan sampai sekali khatam aja enggak. Tapi insya Allah bapak-bapak sudah aman dari wajah-wajah. Yang amin ini insya Allah sudah yakin. Yang masalahnya yang nggak menjawab amin. Kira-kira kita akan memperagakan. Tapi insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita mau benar-benar sehari 1 kali 24 jam bisa selesai minimal 10 juz. Minimal 10 juz. Kalau kita mau geber insya Allah bisa. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan Allah SWT untuk mampu menegakkan kebenaran. Minimal menegakkan kebenaran di tengah keluarga kita. Sampaikan yang benar itu adalah kebenaran, sampaikan yang batil itu adalah kebatilan. Apa doanya? Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna attiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Baik, ini doanya ya Allah, tunjukkan bahwa yang benar itu adalah benar dan berikan kami kemampuan untuk menjalankan kebenaran itu. Dan ya Allah tunjukkan bahwa yang batil itu adalah batil dan anugerahkan kemampuan pada kami untuk menghindarkan kebatilan itu.
Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran di dalam hidup kita. Sehingga Allah catatkan kita sebagai golongan as-siddiqin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada satu lagi, insyaallah mudah-mudahan besok kita selesaikan tentang ar-rahbah yang perlu kita miliki di dalam hidup kita. Sampai bertemu nanti malam, insyaallah semoga Allah lapangkan semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat.